makanya sering kita baca, insyaallah ada sebagian yang juga sudah hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yambaghi an taqra hadzal du'a ba'da shalah. Jadi seyogianya kita bahwa Pak, ini sangat dianjurkan betul dan Nabi menganjurkan betul kepada kita setelah sholat doa ini jangan sampai lupa, jangan sampai tidak dibaca. Apa artinya? Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, aku mohon kepadamu pertolongan. Pertolongan apa? Ala dzikrika, agar terus dapat mengingat Engkau ya Allah. Jadi makna zikir itu bahwa Pak, zikrun atau zikron itu berasal daripada kata zakaro yadzkuru zikron. Jadi zikr itu atau zikrun atau zikron itu isim masdar. Jadi asal katanya zakaro yadzkuru, kita menyebut, kita mengucapkan, kita melafalkan. Jadi zikir itu pada pada hakikatnya artinya adalah kita selalu menyebut, Pak. Zikron itu sebutan atau panggilan. Nah, zikir yang kemudian kita pakai, yang kita gunakan orang-orang Islam pada umumnya, umat Islam di Indonesia pada umumnya sampai sekarang ini, kita mengartikan zikir itu adalah menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah itu apa saja? Ya banyak kalimat-kalimat yang baik itu, yang thayyib itu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau ketika kita berzikir setelah sholat tadi, kita membaca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, kita bertahmid alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, kita bertakbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu pada dasarnya arti daripada zikir itu adalah menyebut. Makanya di Al-Baqarah ini juga di juz keduanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Jadi fadhkuruni adzkurkum, banyak-banyaklah nyebut aku kata Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum, niscaya aku sebut kamu kata Allah. Pak, kalau kita di perjalanan atau ketemu seseorang di jalan, siapapun itu gitu, kita disebut, kita dipanggil, senang nggak Pak? Senang sekali kita. Apalagi yang manggil kita itu bos, pimpinan, atau bahkan presidir kita umpamanya. Loh kok Kang Tony Wenas tahu nama saya? Kira-kira kayak gitu. Jadi ya umpamanya Kang Tony Wenas, Pak Tony Wenas ini umpamanya dari Sunda, umpamanya kira-kira kayak gitu Pak. Manggil tuh, Kang Apun dipanggil, oh senang tuh Kang Apun dipanggil. Pak Tony Wenas mampir jalan pinggir masjid, lihat tuh Kang Tisna lagi jaga kantin. Kang Tisna, senang banget. Senang Pak kita Pak, kita dipanggil. Sebaliknya ketika kita bertemu dengan seseorang yang kenal, kemudian kita tidak dipanggil atau kita tidak memanggil, diam-diam aja tuh, cuek-cuekan aja, enak gak Pak? Tidak enak Pak. Maka kata Allah, fadhkuruni, maka banyak-banyaklah menyebut aku kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menyebut dalam hal kalimat-kalimat yang thayyibah tadi, tetapi kita sering menyebut Allah Subhanahu wa taala ainama kuntum, dimanapun kita berada, kita selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala, kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, ketika kita mau tanda tangan umpamanya ada kebijakan yang tidak baik, oh kita ingat Allah, itu zikir Pak. Oh, ini Ustaz Azrul sehat, ini udah sehat aja, udah sehat, gak usah dibikin sakit lah, kira-kira kayak gitu ya Pak.
Oh ini bonusnya anak buah ini, oh kasih aja. Jangan sampai ketika ada anak buah bawahan kita ada bonus tidak kita ada tanda tangan, zalim kita Pak. Nah maka jangan dikategorikan sekali lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang atau golongan-golongan yang summun, bukmun, umyun, bisu, tuli, buta. Sekalipun kita bisa melihat, sekalipun kita bisa mendengar, dan sekalipun kita bisa berbicara. Nah maka kita minta kepada Allah yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW agar kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Wa syukrika, dan yang kedua agar banyak-banyak bersyukur kepada Allah itu. Jadi Bapak rahimakumullah, Nabi juga mengajarkan Pak di dalam hadisnya beliau yang artinya begini. Jadi Nabi, dan ini juga menjadi pegangan saya Bapak-bapak gitu. Insya Allah juga menjadi pegangan kita. Jadi Nabi itu ketika yastayqilu bukra, jadi ketika bangun pada pagi hari, Nabi kita Muhammad SAW itu la ubali, kata Nabi, beliau tidak peduli apakah Nabi bangun dalam keadaan faqiran aw ghaniyan. Apakah Nabi ketika bangun pada pagi hari itu berada dalam kondisi kefakiran atau dalam kondisi kaya. Nabi tidak peduli itu Pak. Sekalipun dalam keadaan fakir Nabi tidak peduli. Kenapa kita harus takut dengan kefakiran? Kenapa kita harus takut dengan sodako? Kenapa kita harus jauh dari zakat kita? Kenapa harus takut dengan berbuat baik? Bukankah syariat mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak berbuat baik, sekalipun itu kecil, sekalipun itu sedikit? Menurut kita bisa jadi itu sedikit, menurut kita itu bisa jadi sederhana, menurut kita itu bisa jadi secuil, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang terbesar bagi kita, berupa kebaikan di dunia dan bahkan kebaikan di akhirat. Kebaikan itu Bapak tidak hanya kembali ke kita, bisa jadi nanti kebaikan kepada istri kita dan anak-anak kita. Sekali lagi Pak, anak-anak kita dan istri kita, jangan dibalik. Sering saya bilang ini, bukan kepada istri-istri kita dan anak kita, jangan dibalik. Yang mesem-mesem yang paham, ngertilah. Jangan menganggap kebaikan yang kecil sederhana itu artinya jangan lelah kita berbuat baik Pak. Jangan lelah kita untuk selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Aina ma kuntum, dimanapun kita berada, bahwa Allah selalu mengawasi kita, bahwa Allah selalu melihat kita, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti mendengar kita. Maka selain kita minta pertolongan agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dijadikan ibadah kita adalah ibadah yang terbaik, wa husni ibadatik. Jadi ibadah kita minta kepada Allah, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sodakoh kita, umroh kita, haji kita, itu ibadah-ibadah yang terbaik di hadapan Allah Pak. Bisa jadi Pak, bisa jadi mungkin beberapa ibadah kita yang telah kita lakukan itu mungkin bisa jadi bukan yang terbaik. Tapi kita minta kepada Allah, apapun ibadah yang kita lakukan, semua itu terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, wa husni ibadah, agar kita menjadi hamba yang terbaik ibadahnya. Bukan karena orang lain kita beribadah, bukan karena orang lain kita berbuat baik, bukan karena ada sesuatu kita berbuat baik atau kita melakukan sesuatu, bukan. Semua itu kita lakukan ibadah yang kita laksanakan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa ini seyogianya, seharusnya, sepantasnya jangan pernah kita tinggalkan setelah sholat.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita ini cuma ikhtiar Pak, kita proses lah ya menuju kepada ibadah yang terbaik agar perkataan kita yang keluar menjadi perkataan yang terbaik. Penglihatan kita yang kita lihat itu adalah penglihatan yang terbaik yang bernilai ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengar pun juga pendengaran yang terbaik. Nah, kesemuanya itu bahwa warahmatullahi tidak lain tidak bukan kita berharap agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, ketika kita kembali Pak nanti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini, membawa amal tadi, radiyatan mardiyah, Allah ridha kepada kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada kita, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hambaku, hamba yang terbaik tentunya Pak. Terbaik apanya? Ibadahnya, terbaik rasa syukurnya, terbaik pembicaraannya, terbaik penglihatannya, terbaik pendengarannya, dan seterusnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka ketika kita sudah menjadi hamba yang terbaik, maka dipastikan Allah sudah ridha, maka surga akan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sekali lagi sehat umur panjang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada anak-anak kita dimanapun mereka berada, yang lagi sekolah, di pesantren, di perguruan tinggi, di dalam maupun di luar negeri, segala kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan mereka anak-anak keturunan yang saleh dan salehah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezeki kita, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa upaya bekerja pada malam hari maupun esok hari diberikan kesehatan, keselamatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.